Kita mulai dengan tahap-tahapan dalam skill lab kali ini. Yang pertama, seperti biasanya kita sudah mempersiapkan alat dan bahan. Ini spoil disposable kita buka dulu karena masih dengan bukanya seperti ini. Kemudian dijatuhkan ke yang kondisinya anggaplah suatu suasana yang steril. Yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan. Ini 5 langkah. Ya, setelah itu kita masuk tahapan berikutnya, memakai handscoon. Cara memakai handscoon sudah diajarkan seperti bagaimana kemarin waktu kita tentang pemakaian handscoon, ya, dengan cara seperti ini, ya, tidak menyentuh bagian yang steril, dan sebaliknya satu sisi yang lain memegang bagian dalam, ya, tanpa menyentuh bagian yang dekat dengan kulit. Ini setelah itu kita masuk ke tahapan berikutnya adalah mempersiapkan anestesi lokal. Kita memakai spuit yang 3 cc, ya, dengan kita menggunakan larutan anestetikum seperti ini dalam ampul. Ampul ini kita harus buat dia pada kondisi maksimal terlarut ke bawah, ya, sampai dia di atas bagian kosong. Kemudian kita patahkan ampul. Untuk amannya kita melindungi tangan kita dengan seperti ini, ya. Jadi memegang, tidak mematah ampul tapi membantu ampul dengan membantu menggunakan kasa, ya, seperti ini, ya, seperti itu. Kemudian kita mengambil cairan anestetikum dari ampul seperti ini, sebanyak 2 cc, ya, sesuai dengan takaran dalam satu ampul ini sebanyak 2 cc. Kemudian kita hilangkan gelembung udara yang terjebak di dalam. Kita keluarkan sampai tidak ada lagi gelembung udara yang tersisa dalam ampul, ya. Kita tekan sedikit sampai udara keluar, tidak ada yang tersisa udara dalam ampul, karena kita mencegah adanya udara yang tertekan ke dalam jaringan, ya. Pada saat setelah ini kita tutup kembali. Tutupnya kita menggunakan caranya seperti ini, ya. Kita menggunakan, jadi kita menyentuhnya seperti ini, kemudian masukkannya, ya, karena kita menghindari tangan kita tertusuk. Tahapan yang kedua adalah dalam satu prinsip penyuntikan itu kita membutuhkan bagaimana kita memperlakukan pasien. Dan tadi kita mengangkat jaringan, memeriksa dengan bantuan diagnostic set. Tapi karena ini kita sulit, jadi hanya pada model kita menentukan di mana titik penyuntikan. Dalam skenario ini, pasien datang dengan keluhan pada gigi kanan atas dan kanan bawah. Yang pertama kita lakukan adalah tindakan yang pertama kita lakukan kali ini adalah tindakan infiltrasi atau penyuntikan pada sisa akar gigi. Kita simulasikan di sini yang sisa akar. Jadi kita akan menyuntik di daerah ini, ya. Sisa akar premolar 2, ada sisa akar di sini, kita akan lakukan pencabutan. Selanjutnya kita sudah tentukan di sini. Kemudian kita mempersiapkan bahan yang lain. Tadi ada 2 yang pertama kita lakukan adalah pemberian aseptik angle kita sudah berikan. Kemudian cairan ini
sudah kita sudah berikan larutan antiseptik yang topik lokal untuk povidone iodid ya. Kemudian kita antiseptik ke daerah yang akan kita lakukan penyuntikan tadi. Di sini kita bersihkan, kemudian bagian dalam juga kita bersihkan karena kita akan menyuntik pada dua sisi bukal dan sisi palatinal. Setelah kita bersihkan tadi dengan antiseptik ya, kita bersihkan dengan antiseptik. Sekarang kita keringkan dengan bekas penyuntikan tadi, kita keringkan ya. Kita keringkan dengan kasa lagi. Kita keringkan karena tidak boleh ada tersisa cairan atau apapun yang akan mengganggu, yang akan menyebabkan potensi terdorongnya cairan tersebut ke dalam jaringan ya. Kemudian kita lakukan penyuntikan. Posisi pasien tadi memang seperti ini, kita tahu posisi seperti ini karena pasiennya sang atas. Kemudian kita lakukan penyuntikan. Kita buka ininya, kemudian kita lakukan penyuntikan seperti ini ya. Kita lakukan di titik misalnya tadi gigi premolar kita tentukan, kita akan suntik. Kita akan lakukan tindakan yang pertama ini adalah tindakan penyuntikan infiltrasi. Titiknya di daerah sini ya. Hanya di daerah satu akar gigi, penyuntikan infiltrasi. Seperti biasa, kita aspirasi dulu. Kita aspirasi. Kalau misalnya tidak ada darah yang ikut, negatif, aspirasinya negatif, baru kita deponirkan cairan sebanyak kurang lebih 1 ml. 1 mili ya. 1 cc. Ya, ini ukurannya 1 cc kurang lebih. Kita berikan 1 cc, kemudian kita bagian dalamnya lagi, di palatinalnya lagi kita berikan sedikit kurang lebih 0,5 sampai 0,75 ya cc ya. Kita suntikan daerah sini, tadi menyuntikkan daerah bukal sini, kemudian kita di sebelah sini kita suntikan lagi. Sama, sebelum kita lakukan deponir, kita aspirasi dulu kalau negatif, kemudian kita kita deponirkan kurang lebih 0,5 sampai 0,75. Kita sisakan sedikit untuk mengantisipasi kalau misalnya masih ada kekurangan, kita tambahkan sedikit di daerah bukal ya. Karena biasanya lebih banyak kita berikan daerah infiltrasi di depan, karena di sini terdapat pembuluh-pembuluh pembuluh saraf yang akan kita lakukan yang akan kita anestesi ya. Seperti itu untuk tindakan infiltrasi. Oke, kita lanjutkan setelah itu kita simulasikan, kita kembalikan dengan cara seperti tadi. Kita tutup ampul dengan masukkan ujungnya, kemudian kita pegang. Kita masuk ke tahapan skillet yang kedua. Yang kedua adalah blok nervus alveolaris inferior. Ya. Tindakan anestesi yang kedua adalah blok. Jadi tujuannya adalah kita akan menganestesi, karena tadi di skenario kita akan mencabut juga gigi di bawah. Ya, akan mencabut gigi molar 1 yang sudah nekrosis ya. Artinya kita membutuhkan blok anestesi untuk menganestesi di daerah ini. Yang akan teranestesi nanti tentu satu sisi rahang kanan ini, termasuk lidah dan mukosa bukal sedikit daerah sisi kanan. Tekniknya yang kita lakukan adalah setelah sama dengan tadi, kita lakukan tindakan aseptik dulu ke daerah rape pterigomandibula seperti sini. Kita raba daerah sini ya. Kita raba, kalau teraba pasien kita raba dari depan, kita raba, ada perabaan di sini, ada cekungan di sini, dan teraba ada dinding ini yang teraba ada dinding batas antara di daerah rape di sini ada cekungan ya. Di sini ini batas kita akan lakukan penyuntikan ya. Kurang lebih kalau giginya utuh seperti ini ya, kurang lebih di pertengahan jari kita nanti titik penyuntikannya. Kemudian kita lakukan tindakan aseptik dulu ya di daerah jaringan situ sebelum kita lakukan penyuntikan. Sama seperti yang lain, kita keringkan lagi, kemudian mulai kita lakukan pemberian anestesi ya. Panduan kita adalah kalau yang sebelah kanan kita dari arah jam 8 dan kontralateral ya.
karena kita sebelah kanan, jadi kita posisinya seperti ini, ya. Kalau sebelah kiri, tentu kita arah jam 10, ya. Karena dia posisi seperti ini, ya, posisi seperti ini. Karena kita dari arah belakang. Tapi kalau ini kita dari arah, posisi kita begini, kita meraba, kemudian posisi ini kurang lebih di sekitar premolar 2, kontralateral. Kita dapat meraba tadi, kemudian di titik kita biasanya itu kurang lebih 5-7 mili dari permukaan oklusal. Kita ambil patokan biasanya di pertengahan jari kita. Kita meraba seperti ini pertengahan jari kita, kemudian kita insersikan jarum dari arah kontralateral kurang lebih di daerah P2, premolar 2. Kita masukin ke dalam, kemudian begitu mentok ke dalam tulang, kita tarik sedikit. Kurang lebih kita tarik sedikit, mentok dalam tulang kita tarik sedikit, kemudian kita tarik ke arah lurus dengan permukaan oklusal ini. Kemudian kita dorong kurang lebih 1,5 mili ke dalam, ya, 1,5 milimeter ke dalam untuk melanjutkan ke arah kita mencakup foramen infraorbita, foramen mandibularis, ya. Di foramen mandibularis kita arahkan ke belakang. Jadi tadi awalnya seperti ini, kemudian kita tarik sedikit begitu mentok ke tulang, kita tarik sedikit, kemudian kita sarahkan dengan posisi oklusal gigi sebelah kanan, kemudian kita dorong ke dalam kurang lebih 1,5 milimeter. Kemudian di sini kita setelah sampai ke sini kita mulai coba aspirasi lagi. Aspirasi kalau negatif baru kita mulai deponirkan kurang lebih 1 mili, 1 cc, ya. Kita deponirkan anestetikumnya 1 mili, kemudian kita tarik lagi 1,5. Untuk apa? Kita akan menginfiltrasi lagi, menyuntik, menganestesi nervus lingualis. Kita tarik 1,5 mili, kemudian kita aspirasi lagi. Kalau tidak ada darah, kita deponirkan lagi kurang lebih 0,5 sampai 0,75. Masih tersisa sebenarnya 0,5 di sini biasanya kita ambil. Kalau kita hanya ambil 0,5 di sini, kita sisakan di sini, ya. Kita 0,5-nya kita ambil untuk infiltrasi ke daerah long bukal, ya. Kita tambahkan di sini. Tadi kalau masih ada kita sisakan 0,5, kita tarik 1,5 mili, kita tarik, kemudian kita inikan nervus lingualis 0,5 sampai 0,75. Sisanya itu kita biasanya isi di depan di long bukal untuk di sini, ya. Kita suntikan di sini di long bukal, kita aspirasi, kemudian kita deponir lagi sampai habis cairannya. Itu teknik untuk blok nervus alveolus inferior, ya. Teknik ini biasa disebut juga teknik blok Visser, ya, untuk memblok untuk menganestesi satu sisi dari mandibula. Jadi demikian panduan skelet kita. Selanjutnya sesuai dengan skenario kita akan melakukan tindakan tadi. Jadi anak-anak sekalian, untuk melakukan tindakan ini kalian latihan untuk melakukan 2 tindakan ini, infiltrasi dan tindakan blok nervus alveolus inferior sesuai dengan skenario yang ada. Ada satu lagi dalam yang perlu kita tahu, bahwa dalam beberapa literatur mereka menggunakan anestesi, topikal anestesi. Tujuannya biasanya sebelum dilakukan anestesi, dilakukan pemberian topikal anestesi, ya. Topikal anestesi diambil, kemudian dioleskan di mana di lokasi penyuntikan. Sebenarnya ini tidak membantu, tapi dia hanya, misalnya di sini kita lakukan pemberian anestesi, dibiarkan dulu kurang lebih kurang lebih 1 menit 2 menit, dibiarkan sampai berefek topikal anestesinya, baru dilakukan penyuntikan agar titik penyuntikan tidak terlalu sakit, arah insersinya tidak terlalu sakit. Itu sebagian di literatur menggunakan seperti, tapi kita tidak usah terlalu ini, sebenarnya kita yang seperti ini saja, ya. Jadi demikian panduan klinikal skelet kita. Selanjutnya akan kalian lakukan secara mandiri, mencoba melakukan tindakan ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.